Oke, baik. Jumpa kembali di perkuliahan pemrograman web ataupun desain web. Ya, kali ini kita akan coba membahas terkait dengan framework CSS. Apa sih itu framework CSS? Ya, jadi sebenarnya di dalam cascading style sheet ya kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, ada salah satu framework ya yang bisa mempermudah di dalam mendesain tampilan daripada web itu sendiri ya gitu. Jadi banyak ya kalau Anda search di Google gitu ya, populer framework CSS, yaitu ada contohnya Bootstrap, ya, Tailwind CSS, Foundation, Bulma, Skeleton, dan seterusnya. Nah, ini tentu akan memudahkan dari seorang developer ya tentunya dalam mendesain web itu sendiri. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengeksplorasi Bootstrap gitu ya. Nah, apa sih itu Bootstrap? Ya, jadi Bootstrap itu adalah merupakan satu framework CSS yang memudahkan developer dalam mendesain tampilan web. Ya, nah desain tampilan webnya ini yang sangat menarik ya, yaitu responsif gitu. Sehingga jadi kalau Anda akses di desktop ataupun di smartphone gitu ya, atau di beberapa platform, karena memang saat ini kan device itu sudah banyak ya, di luaran gitu sudah banyak, sehingga framework CSS atau Bootstrap ini tentu sangat menarik sekali di dalam menantinya Anda akan mendesain tampilan. Jadi tidak lagi nanti ngatur-ngatur bagaimana sih untuk ukuran sekian, dan seterusnya gitu ya. Termasuk untuk ngatur daripada gridnya gitu ya. Nah itu kalau kita menggunakan framework itu akan lebih mudah gitu ya. Gitu. Nah, apa sih itu RWD, Responsive Web Design? Ya, maksudnya adalah ya halaman website itu akan secara otomatis menyesuaikan device yang digunakan. Ya tadi ya udah disinggung bahwasanya device itu sudah banyak, semacam misalkan laptop, ya tablet, smartphone itu kan screen-nya beda-beda ya seperti itu. Nah, developer web itu tidak lagi nanti melakukan satu layouting CSS di setiap halaman site-nya. Nah, ini yang paling ini. Jadi sudah dimudahkan nantinya. Agar selain itu juga agar lebih responsif gitu ya di setiap set-nya, halaman set-nya ya gitu. Nah, Bootstrap ini menyediakan satu fitur ya seperti grid system, nanti mendesain formnya, navigation, button, drop down, ya modal, carousel, slider, konten ya dan seterusnya. Ini nanti kita akan coba bahas ya. Ada di dokumentasinya, silahkan diakses saja di URL ini. Nah, Bootstrap juga menyediakan daripada kelas-kelas CSS yang sudah terintegrasi dengan JavaScript dan jQuery gitu. Nah, Anda bisa akses download gitu ya Bootstrap di alamat yang tadi sudah diberikan ya, Anda download. Nah, sebenarnya di Bootstrap sendiri itu ada 3 komponen ya, ada CSS, ada JavaScript-nya, ada font-nya. Nah, untuk basic template-nya bahwasanya ini dia mengikuti daripada struktur HTML ya di sini ya, tinggal bagaimana nanti Anda sesuaikan, di mana di sini ada namanya meta charset ya, yang sudah kita gunakan UTF-8 untuk mendukung daripada ribuan karakter ya. Terus kemudian viewport device ya, ini untuk with device-nya tadi yang supaya dia responsive web design gitu. Terus kemudian, nah ini kita linkkan ke CSS Bootstrap-nya. Gitu. Nah, terus kemudian untuk Ajax-nya atau JavaScript-nya Anda bisa berikan juga, termasuk untuk jQuery. Nah, untuk jQuery-nya Anda bisa download juga di jQuery.com/download ini ya, silakan. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu untuk basicnya ini strukturnya, nanti tinggal kita coba untuk
praktek daripada bagaimana sih Bootstrap ini nanti Anda implementasikan. Oke, berbicara di grid system, jadi Bootstrap ini menyediakan satu fitur grid ya, yaitu 12 grid di dalam satu tampilan halaman web gitu. Jadi kalau misalkan ini halaman tampilan web gini ya. Nah, ini ada 12, 1 2 3 4 dan seterusnya, ini 12 ya kalau Anda hitung. Nah, itu dinamakan call MD ya. Call MD itu maksudnya kolom medium 1 gitu. Ya. Sebenarnya MD ini bisa diganti ya, ada extra small, ada small, ada large gitu, ada medium, yang ini tadi medium MD. Itu standarnya sih menggunakan MD ya, medium gitu. Nah, rekan-rekan tinggal memanggil saja ya gitu. Nah, ini kan di HTML-nya tinggal memanggil saja div class container ya, di mana ini nanti ada kelas row ya, dan kita gunakan call MD6 BG primary menjadi primary. Ya, ini menjadi kolom pertama. Terus kemudian kan 12 ya Kak, 12. Jadi 6 sama 6 gitu. Jadi 12. Ini sehingga satu halaman tampilan web itu kita bagi dua, yaitu call MD6 dan call MD6 gitu. Nah, ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan membagi dua. Gitu. Ini bisa juga sih sebenarnya kalau misalkan rekan-rekan mau ganti, misalkan kolom pertama menggunakan call MD ini ya, di sini 8, terus di sini 4 ya, yang keduanya 4. Nah, nanti dia akan membuat seperti inilah ya tampilan blok gitu ya. Oke. Seperti itu. Nanti itu untuk halaman setnya. Jadi Anda bisa bagi seperti itu. Nah, tanpa harus secara natif gitu ya, Anda mengkonfigurasi di CSS-nya. Itu cukup dengan manggil itu tadi kelasnya. Kelas-kelas yang sudah disediakan di Bootstrap. Lalu untuk latihan ya, silahkan nanti latihan Anda cukup dengan tadi mendownload daripada Bootstrap-nya, letakkan dia di folder CSS atau letakkan di folder di mana Anda mengembangkan daripada websitenya itu ya. Terus kemudian silahkan Anda bikin satu halaman web seperti ini ya. Ini dengan mudah, tinggal manggil aja bahwasanya di sini adalah Jumbotron ya, namanya adalah Jumbotron, sehingga nanti dia akan memanggil kelas Jumbotron. Jumbotron itu ya ini header gitu. Terus kemudian untuk kontainernya ya, nah ini Anda bagi menjadi 3. Nah, di sini saya panggil kelas kontainer, di mana kelas kontainer itu nanti diisikan baris ya, di mana call MD SM ya, di mana di sini small 4, bisa MD boleh ya, silakan. 4 terus 4 kali 3 ada 12. Jadi ini sama nanti. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian untuk tabel. Jadi di Bootstrap juga Anda bisa memanggil beberapa kelas-kelas CSS yang sudah ada di Bootstrap. Contohnya untuk tabel ya, ini untuk memanggil daripada tabel, kelas tabel. Tabel strip ini digunakan untuk yang formatnya belang-belang. Border digunakan untuk bingkai. Hover digunakan supaya nanti ada kursornya gitu ya. Nah, terus biasanya kita supaya interaktif itu juga bisa gunakan seperti ini ya. Ada menampilkan satu baris yang sedang aktif, misalkan warna abu-abu gitu ya. Ada jadi nanti mudah untuk ditelusuri, oh ini baris keberapa gitu ya. Kemudian sukses, ya ini sebenarnya pewarnaan ya, sebenarnya pewarnaan untuk pewarnaan ataupun untuk interaktivitas. Nah ini sih sebenarnya kalau di Bootstrap itu maksudnya adalah kita diberikan seperti ini contoh-contoh ketika nanti ada misalkan warning ya kan, warning itu kan warnanya merah, danger itu warnanya, oh ini kebalik ya, warning ini warnanya kuning,
danger ini warnanya merah gitu ya. Itu untuk apa? Untuk biasanya kalau rekan-rekan melakukan perintah delete gitu kan, tombol button delete, ataukah misalkan nanti ada apa pesan berhasil, biasanya sukses kan gitu ya, warnanya hijau gitu. Nah itu jadi di Bootstrap ini disediakan satu bentuk interaktivitas supaya user itu lebih mudah untuk bisa mengikuti gitu ya. Nah ini contohnya ya tadi ya. Nah ini kalau pakai BG sukses, ini kalau pakai BG di sini ini ya. Nah ini sukses ya. Terus kemudian ada info. Nah info itu ya biru ya. Oke. Selain itu juga ada kelas-kelas yang lain seperti untuk form ya. Anda bisa bikin satu bentuk form ya. Tentu kalau di sini Anda harus memahami bagaimana elemen daripada form ya. Text box, combo box, text area, checkbox, ya button dan seterusnya ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan di dalam form. Nah, di sini kalau kita panggil untuk membuat form gitu kalau biasa kayak gini ya, itu kita bisa panggilkan seperti ini. Ini kan warna hijau ini maksudnya ketika kita mengisikan itu sudah berhasil sukses gitu ya. Kadang user itu kadang menginputkan email misalkan tidak ada ad-nya, nah, itu kan tidak mengandung ad-nya karena salah seperti itu. Nah, itu kita bisa berikan warna seperti ini ya gitu. Nah, ini apa kelasnya? Kelasnya itu ini ya, from group has success. Nah, biasanya dia akan ada pemanggilan untuk yang di kelas name-nya ini ya. Nah, oke. Termasuk juga kalau kita ingin menambahkan daripada icon. Nah, ini lab icon. Nah, ini ada icon-icon. Nah, ini icon. Itu bisa lebih interaktif lagi. Nah, ini ya clip icon. Jadi ada beberapa icon-icon, kelas icon yang bisa kita panggil di Bootstrap ini. Ya, contohnya misalkan untuk envelope, ya search, nah ini kan search ya. Ini tinggal panggil aja nih BG button info. Kalau untuk info, kalau untuk clip icon search, nah ini search, ya begitu. Nah kemudian juga ada kelas button, ya. Button ini biasa digunakan untuk mengirimkan ya. Ketika tadi kita sudah membuat formnya, biasanya kita ada tombol save atau tombol register gitu ya. Ini ada beberapa kelas-kelas yang mungkin Anda bisa panggil. Contohnya button large ya untuk ukuran yang besar, button middle untuk yang sedang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini contohnya button ya. Jadi biasanya rekan-rekan bisa menggunakan kelas button gitu untuk memanggil daripada button. Ya, tentu ini disesuaikan aja ya bagi rekan-rekan. Kalau misalkan nanti untuk besar ukurannya atau apakah itu warnanya hijau atau apa, nah itu bisa disesuaikan. Nah, yang menarik kembali yaitu di Bootstrap ini menyediakan tampilan gambar ya, supaya gambar itu misalkan nanti ada rounded gitu, ada circle, thumbnail, responsif gitu ya. Itu bisa kita panggil ya, kita panggil kelasnya gitu supaya dia bisa menyesuaikan daripada kebutuhan kita gitu. Dan bagusnya bahwasanya di Bootstrap ini tadi kita tidak perlu mengatur size untuk beberapa tampilan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita di CSS sebelumnya natif itu biasanya kita ngatur ya untuk ini untuk ukuran sekian, ini untuk ukuran sekian, maka nanti gambarnya sekian. Jadi kalau diakses di smartphone itu nanti dia akan mengambil dari source-nya yang mana. Nah, kalau di sini di Bootstrap itu cukup dengan memanggil kelas daripada
responsif ya, nih image responsif itu nanti gambarnya pasti akan responsif. Jadi nanti kita tidak perlu mengatur daripada ukuran-ukurannya saja, tidak. Cukup dengan memanggil daripada kelas itu, nanti dia akan secara responsif gambar itu akan menyesuaikan di device-nya gitu. Termasuk untuk bentuk-bentuknya ya misalkan apakah itu nanti image round gitu ya, atau circle gitu ya, atau thumbnail ya, ataupun responsif gitu ya. Ini pun bisa kita kombinasikan ya, dua-duanya bisa kita panggil atau keempat-empatnya ini bisa kita panggil ya kelasnya. Kemudian ada alert. Ya, alert ini merupakan satu pesan yang menjalankan sebuah proses pada form, misalkan untuk sukses gitu kan, berhasil gitu kan. Sehingga user itu pasti akan langsung mengerti, memahami, oh ini sudah terkirim, sehingga user tidak akan membuat form itu berulang-ulang gitu, karena sudah ada alertnya bahwa Anda itu berhasil gitu kan gitu. Nah, ini beberapa kelas yang mungkin Anda bisa panggil, contohnya adalah alert success, alert info, warning, danger gitu ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, ini ya. Nih, contoh-contohnya nanti alert ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada formnya. Kalau misalkan berhasil, ya misalkan ngisi form berhasil, centang gitu ya. Bisa sesuaikan. Oke. Lalu di Bootstrap juga menyediakan daripada drop down menu. Nah, ini yang paling baik juga ya. Kadang kita kalau bikin menu ini wah, membuatnya dalam satu hal tampilan itu bisa capek juga ya ngaturnya. Dan kadang ada yang salah sini, kurang ini ya, karena dia case sensitif gitu ya. Nah, dengan adanya Bootstrap itu mudah sekali ya, tinggal kita manggil daripada navbar ya. Kalau misalkan kita pakai yang default itu warnanya putih, kalau nanti first itu warnanya hitam. Ini contohnya kalau Anda mau coba ya untuk bikin navigasi ya, atau menu bar gitu ya, navbar. Ini kan nanti diklik, kalau drop down menunya nanti keluar ASP, di bahasa pemrograman nanti keluar ASP, PHP dan seterusnya. Oke. Nah, gitu. Terus yang lain ya fungsi modal. Nah, di kelas modal ya ini juga sangat menarik ya. Kadang kalau kita tidak menggunakan Bootstrap, biasanya kita menggunakan Java ya. Nah, ini kalau di Bootstrap ini sudah disediakan ya cukup baik ya, cukup menarik juga ini ya. Jadi ketika misalkan rekan-rekan ingin mendaftar, register gitu kan, biasanya dia akan lari ke tampilan berikutnya. Nah, kalau di sini kita tinggal menggunakan modal saja. Jadi kalau misalkan register, tinggal menggunakan modal, sehingga user itu tidak perlu pergi ke link berikutnya gitu, nggak usah. Dan ini juga tidak membebankan daripada pemrograman ya di sisi baik server maupun di sisi kliennya. Gitu. Oke, nah ini kalau misalkan di save nanti dia akan close misalnya gitu. Oke, berikutnya ada carousel. Nah, ini fungsi carousel umumnya kalau rekan-rekan ingin membuat satu bentuk interaktif, misalkan gambar berjalan gitu ya, ataupun header berjalan gitu ya, headline yang mungkin bisa diletakkan. Nah, ini tinggal manggil kelasnya yaitu kelas carousel ini. Carousel inner item aktif, nanti dia akan aktif untuk ngambil apa, gambarnya dari mana gitu. Oke. Gitu. Nah, ini ada tugas ya. Jadi di Bootstrap itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Anda tinggal manggil-manggil saja kelas-kelasnya, nanti tinggal disesuaikan kebutuhannya. Ya, saya minta rekan-rekan tolong membuat web e-commerce ya. Tentunya ini sebagai modal juga bagi Anda. Ya, barangkali Anda punya usaha ya. Apakah punya usaha mandiri ya, ataukah usaha dari ibu, bapak, ataupun dari tetangga atau rekan saudara dan seterusnya.
Nah, saya minta tolong ya, minta tolong kepada Anda untuk membuatkan websitenya ini, desain websitenya seperti ini. Ya, silahkan. Ya, ini supaya nanti Anda punya portofolio lah minimal gitu. Nah, silakan. Apakah itu toko baju, toko sepatu, toko makanan, toko smartphone, toko komputer ataupun pernak-pernik ya, makanan khas kita gitu ya, misalkan. Jadi silakan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini kan dia menggunakan apa nih? Kelas navigasi ya tadi ya, yang navbar. Ya, ini drop down menu. Nah, maka nanti rekan-rekan gunakan ini untuk pemanggilan di headernya, yaitu drop down menu kelas nav. Terus kemudian di sini ada pembagian ya. Jadi dibagi menjadi dua ya. Di sini misalkan saya buat berapa? 4 ya misalkan di sini. Ini 4, terus di sini bodinya 8. Nah, ya, itu bisa saja. Atau di sini 3 gitu boleh. Ya, ini 3, di sini berarti berapa? 9. Nah, itu. Nah, lalu ya kita bisa konfigurasi lagi bahwasanya di sini ada menu ya, menu-menu ini untuk beberapa kategori. Dan di sini ada yang namanya carousel ya, yang tadi sudah kita bahas. Ini carousel untuk headline-nya. Nah, ini bisa informasi produk-produk yang saat ini lagi promo dan seterusnya itu bisa. Nah, terus di sini kita bagi kembali ya, dibagi kembali menjadi col MD ya, kelas col kolom ya, bagi kolomnya silakan digunakan grid system. Ini boleh misalkan kan kali 9. Ini 3 3 3 boleh. Atau kita ambil 2 2 2 gitu juga bisa. Ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di penampilannya ya. Ya, misalkan ini 0,5 0,5 itu enggak apa-apa ya. Untuk jeda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, saya harapkan rekan-rekan bisa mengimplementasikan daripada praktik-praktiknya agar bisa mendapatkan capaian pembelajaran. Terima kasih, saya akhiri ya. Selamat belajar.